Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum belajar pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas Hijir pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, aku pengen kita berdoa pertama percaya yang kasih. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Hijir yang telah memimpin doa pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan meningkatkan jiwa nasionalis kita untuk menyanyikan lagu wajib. Oke, silakan, ada yang ingin memimpin? Saya, Pak. Oke, silakan Yi untuk memimpin lagu. Baiklah Pak, saya pimpin lagunya Pak ya. Teman-teman boleh berdiri terlebih dahulu. Lagu apa? Lagu itu satu bangsa ya. Kita bela bersama. Oke, terima kasih semuanya, boleh duduk kembali. Oke. Bapak absen terlebih dahulu. Fauzi, Hadir, Pak. Hijir, Hadir, Pak. Fadila, Tri Artati, Indah, Alvini, Dewi, Hadir Pak. Sri, Aini. Oke, nihil ya, masuk semua hari ini. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar matematika yang akan kita realisasikan terhadap budaya. Oke, Bapak mulai terlebih dahulu. Oke, sudah tayang? Sudah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran lebih jauh, mari kita perhatikan tayangan video kebudayaan berikut ini. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beragam warisan budaya yang berasal dari kearifan lokal masyarakat setempat. Salah satunya adalah tudung saji. Tudung saji adalah peninggalan dari para leluhur nenek moyang masyarakat Bumi Seribu Sebala yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bawang. Tudung saji memiliki fungsi untuk melindungi makanan dari tubuh atau serangga. Bahan utama tudung saji adalah bahan bekuan pandan berduri, sementara bahan pendukung lainnya adalah topang pohon kabu atau aren, rotan, jarum, benang, dan cat. Oke, tadi sudah ditayangkan sebuah video kebudayaan. Kebudayaan apa tadi? Budaya nganggung. Budaya nganggung, tapi alat budayanya tudung saji. Nah, ini biasanya kita lakukan ketika hari-hari besar kita, seperti perayaan hari Lebaran. Kemudian sebelum melakukan puasa, kita selalu melakukan kebudayaan nganggung di surau-surau atau
masjid di kampung kita. Kalian masih sering melakukannya kan? Iya. Iya. Itu kebudayaan yang harus kita lestarikan. Nah, di sini Bapak sajikan judul kita belajar hari ini. Nah, judul belajar kita yaitu Jejak Tudung Saji Meningkatkan Finansial Masyarakat Bangka Belitung. Oke. Untuk capaian pembelajaran, nah, dari video yang sudah ditayangkan, menurut kalian apa yang berkaitan dengan pelajaran kita matematika hari ini? Ada Pak tadi. Oke, silakan Ki, apa boleh disampaikan pendapatnya? Tadi main motifnya tadi Pak, ada yang segitiga, ada yang belah ketupat. Iya, Oke, bagian ya, itu kan terima merupakan kasih. matematika kan Pak? Betul sekali. Ada yang lain? Saya tak. Oke, silakan Fauzi. Kalau dari hasil yang di video tadi itu tudung saji itu merupakan hasil dari kreativitas UMKM di sekitar Bangka ini Pak. Jadi nanti kalau misal dijual itu bisa membuat hubungan dengan finansial, yaitu untung dan juga ruginya Pak nanti. Seperti itu Pak. Terima kasih Fauzi. Benar ya dikatakan Ki dan juga Fauzi bahwa ada dua kaitan antara kebudayaan yang kita ambil yaitu nganggung dan juga pelajaran kita di matematika. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Ki bahwa ada bangun datar yang dibuat ornamen di motif tudung saji. Ada belah ketupat, ada segitiga, lingkaran dan lain sebagainya. Kemudian pendapat Fauzi mengatakan bahwa UMKM kita, bahwa kreativitas masyarakat Bangka Belitung menjadikan tudung saji sebagai pendapatan lokal atau finansial dari masyarakat Bangka Belitung. Nah, dari kedua pendekatan tersebut yang akan kita pelajari adalah tentang finansialnya hari ini. Oke, semangat untuk belajar hari ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar secara berkelompok untuk mendalami kebudayaan nganggung dalam finansial keuangan masyarakat Bangka Belitung. Oke, silakan semuanya berkelompok sesuai kelompok yang telah dibagikan minggu-minggu lalu. Silakan. Semuanya sudah dapat LKPD yang Bapak bagikan? Sudah. Oke, silahkan dibuka pada halaman pertama. Silahkan dibuka. Oh, sebelum diisi silahkan tulis nama dan nama anggotanya. Silahkan. Oke. Kalau sudah, silahkan dibuka halaman pertama di bagian aktivitas. Maaf, di bagian orientasi masalah. Oke, di situ Bapak telah menyajikan dua moda multimoda. Yang pertama ada video berita dan yang kedua ada teks berita. Nah, silahkan kalian pilih di antara kedua moda ini sesuai minat kalian. Mana ingin kalian suka? Apakah kalian menyukai menonton video atau lebih suka membaca berita? Nah, silahkan dipilih sesuai keminat kalian semua. Ya, silakan. Ini kayak gini Pak, gimana nontonnya Pak? Ya, gunakan gawai kalian, handphone kalian untuk men-scan Oh iya. barcode-nya. Silakan gunakan handphone kalian untuk men-scan barcode-nya. Kami pilih Pak ya nih Pak. Iya, boleh sesuai minat kalian. Oke.
Ketika kalian sudah selesai menyimak tayangan video ataupun membaca berita, kalian perlu menuliskan informasi di dalam kotak yang telah disajikan. Oke, paham semuanya? Pak. Iya, boleh. Alat budaya tudung saji, kemudian selain alatnya dia juga bikin miniatur seperti hiasan dinding atau gantungan kunci selain sebagainya. Nah, untuk yang tudung saji yang digunakan dalam budaya Nganggung dia jualnya harganya 35.000. Nah, sedangkan untuk yang miniatur dia jualnya satu set isinya 5 harganya 50.000. Itu maksudnya. Jadi 35 ini yang besar. Iya, yang itu ya, besarnya. Pak, ya? Yang 50 ini miniatur Iya, saja. miniaturnya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, silakan. Anu gini Pak, kan permasalahannya kan ini kan dia pakai daun nipah Pak ya. Iya, Nah, daun seperti nipah. di video tadi kan ada daun nipah. Mm. Kami bingung Pak, kalau untuk maksudnya portable itu gimana ya Pak maksudnya? Apakah harus pakai plastik atau diganti dengan apa Pak? Boleh nggak kalau kami pakai kain Pak? Boleh, silakan. Apapun yang kalian realisasikan dan bisa menggantikan daun nipah agar dia bisa bertahan lebih lama, itu diperbolehkan. Silakan, sebebas-bebas mungkin ide kalian silakan tuangkan di bagian kolom jawabannya. Oke? Makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sebelum kita melakukan presentasi, Bapak ingin mengajukan pertanyaan terkait orientasi masalah yang telah kalian kerjakan setelah menyimak video ataupun teks berita. Untuk kelompok Fauzi, kalian menyimak apa? Oke, pemilihan video berita atau teks berita yang kalian pilih? Teks berita. Oke. Kelompok Fauzi memilih teks berita. Informasi apa yang kalian dapatkan di teks berita tersebut? Yang pertama tadi Pak, sebelum pandemi tudung saji itu dijual sebanyak 300, sedangkan ketika pandemi hanya terjual 100 tudung saji, sehingga penurunan permintaan itu merosot sebesar 25%. Itu Pak. Oke, terima kasih. Yang menyimak video, tadi kelompok Alfi ini menyimak video? Iya. Oke, informasi yang kalian dapatkan apakah sama dengan kelompoknya Fauzi? Iya Pak. Oke. Isinya sama sih dengan yang ada di koran itu. Oke, terima kasih. Jadi antara video dan teks berita, informasi yang kalian peroleh adalah sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian mari menyelidiki. Kita telah belajar, kalian telah mengisi tabel yang diberikan, yaitu ada modal, tanda, dan penghasilan. Nah, apa temuan yang kalian dapatkan dari mengisi tabel tersebut? Dari misalkan kalian telah mengisi sebelum pandemi dan juga selama pandemi. Nah, menurut kalian penghasilan yang diperoleh sebelum dan selama pandemi itu banyak yang mana? Sebelum pandemi. Nah, kita bisa menangkap nih informasi bahwa sebelum pandemi kita mengalami keuntungan yang begitu besar, sedangkan selama pandemi kita mengalami penurunan penjualan. Jadi menurut kalian keadaan sebelum pandemi itu untung atau rugi? Betul. Untung. Mbak. Sedangkan selama pandemi kita mengalami kerugian. Nah, dari dua keadaan ini kita bisa tangkap hubungan antara kerugian dan juga keuntungan. Keuntungan dalam keadaan apa dia dikatakan sebagai untung? Penghasilan lebih besar dari Penghasilan lebih besar dari modal. Sedangkan yang rugi Penghasilan lebih kecil dari modal. penghasilan lebih kecil dibandingkan modalnya, sehingga kita mengalami kerugian. Jadi sampai sini kalian paham tentang konsep rugi dan untung? Insyaallah. Selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas 2. Kalian telah diberikan sebuah permasalahan kebudayaan tentang Nganggung.
bahwa semakin berkembangnya zaman sampai sekarang, penggunaan tudung saji mulai menurun dengan hadirnya styrofoam, kemudian alat-alat makan. Jadi masyarakat lebih suka menggunakan hal yang lebih simpel dibanding tudung saji yang lebih praktis. Nah, makanya untuk tudung saji ini dia mulai luntur. Jadi untuk tantangan kita hari ini, kita perlu mengkonsepkan sebuah tudung saji yang menurut kalian fleksibel atau yang lebih mudah untuk dibawa oleh masyarakat Bangka Belitung agar tudung saji ini tidak luntur atau bisa kita lestarikan kembali. Oke, untuk konsepnya kalian sudah memiliki konsep? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan konsep kebudayaan? Karena Bapak terlebih dahulu melihat kelompok hijir yang mengangkat tangan, silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Satu. saya Hijir Rajasa dan saya Dwi Artati, Padilla. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan aktivitas kedua, yaitu tudung saji portabel. Bahan dan alatnya yaitu kerangka tudung bayi, kain merah, kuning, dan hijau, gunting. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompoknya hijir tentang konsep tudung saji baru yang mereka desain, yaitu tudung saji portable. Dari kelompoknya Alvini dan juga Fauzi, apakah punya ide baru atau ada yang ingin dikomentari melalui Ada Pak, video? kami. Oke, silakan Hi, boleh. Kami di sini buatnya tudung saji bertingkat Pak. Jadi Iya. setiap itu ada berapa tingkatan, 5 tingkatan. Nah, jadi lebih efisien Pak di kami. Karena saat Baik, kita sudah belajar sampai akhir tahap kita di tahap inti pembelajaran kita, yaitu hingga presentasi dari ide-ide konsep tentang kebudayaan yang kalian buat untuk mengatasi masalah kebudayaan kampung, yaitu lunturnya penggunaan tudung saji. Nah, kita sudah dapat 3 konsep tudung saji baru tadi, tudung saji portable, kemudian tudung saji bertingkat. Sampai sini kalian juga sudah membuat estimasi dari mulai bahan, alat, kalian menghitung modal, kemudian berapa harga jualnya, dan kemudian kalian juga memperkirakan berapa yang harus kalian buat dan berapa yang harus kalian jual agar tidak mengalami kerugian dan mengalami keuntungan. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Oke, siap untuk melakukan evaluasi? siap. Bapak akan memberikan sebuah soal evaluasi, silakan dikerjakan. Diri sendiri Pak ya. Iya, silakan mengerjakan. Dari 5 bintang, kira-kira pelajaran hari ini berapa bintang? 5. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah kata-kata penutup tentang pembelajaran kita terkait kebudayaan kampung yang kita terapkan dalam pembelajaran kita, yaitu aritmatika sosial untung dan rugi. Kita tadi sudah belajar nih tentang untung. Keadaan untung bagaimana tadi? Saya Pak. Oke, iya silakan Ki, boleh. Untuk itu ketika penghasilan lebih besar daripada modal Pak. Iya, berarti ada selisih antara modal dan penghasilan itu tidak negatif. Nah, itu dikatakan sebagai untung. Sedangkan rugi, siapa yang ingin rugi? Saya Pak, kalau menurut saya kalau rugi itu berarti modalnya itu lebih besar Pak daripada penghasilannya. Iya sih. Berarti ketika kita selisihkan antara modal dan juga penghasilan itu memiliki nilai yang negatif. Nah, artinya dia mengalami kerugian. Nah, terima kasih. Untuk menutup aktivitas hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan Hijir dipimpin doanya. baik untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita berdoa kepada Allah dan yang kasih berdoa.
terima kasih Jir. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi